siang. Kita sekarang lagi ada di BSIP Bali. Kita sekarang kebetulan saya ditunjuk sama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Bali untuk mengisi materi di program orientasi profesi. Jadi ini adalah program yang ditujukan pada dokter hewan yang baru lulus, kemudian akan mencari rekomendasi dan akan mulai mengabdikan dirinya di masyarakat. Di kegiatannya tadi sudah ada tentang etika veteriner, kemudian juga ada tentang pelatihan kepemimpinan. Nah, nanti kita terakhir akan bicara mengenai pengenalan entrepreneurship di industri kedokteran hewan ini, dan bagaimana teman-teman dokter hewan akan menjalankan profesinya ke depan. Nanti kita lihat acaranya dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan salah satu peserta. Ya, sekarang kita sudah bersama salah satu pembicara, Profesor Besung dari FKH Udayana, salah satu pemateri juga pada kegiatan hari ini. Prof, bisa sampaikan sedikit inti-intinya, Prof, bagi yang menonton, teman-teman dokter hewan, inti dari apa yang Prof sampaikan tadi pada waktu memberikan materi. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya, karena kita seorang dokter hewan yang memiliki kemampuan untuk melengkapi legalitas, harus mengikuti kode etik yang berlaku. Jadi itu kode etik kan hampir semua organisasi itu punya kode etik sendiri, sehingga itu mengikat kepada semua anggota. Nah, ikatan-ikatan itulah yang harus dipenuhi, kewajiban apa yang harus dipenuhi dan hak apa yang akan diperoleh dari kode etik itu. Ya, jadi menjadi dokter hewan itu bukan sesuatu yang sembarangan. Jadi ada kode etik yang mengikat. Jadi semoga dengan acara ini teman-teman dokter hewan yang akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat itu bisa menerapkan apa yang disebut dengan kode etik veteriner. Bisa mengenal, kemudian bisa melaksanakan dalam melakukan aktivitas veteriner. Oke, terima kasih, Prof. Aduh. Nah, ya, kita akan bicara lagi dengan salah satu peserta. Yuk, kalian ya. Siap, Prof. Alan, Prof. Dokter Romi, sekarang ini dengan Dokter Romi. Beliau seorang pengajar kesehatan masyarakat veteriner. Jadi teman-teman kalau mau tahu sedikit, jadi kadang-kadang kita makan ayam, makan telur, daging dan sebagainya, pangan asal hewan itu sudah pasti harus aman ya untuk masyarakat. Nah, dari profesi dokter sendiri, kegiatan ini minta pesan-kesan, dok. Ya, jadi untuk kegiatan POP kali ini itu sangat berkesan ya, apalagi memang secara garis besar ini adalah untuk profesi dokter hewan, tapi tidak memungkiri profesi dokter hewan itu ada di hampir semua ranah di kehidupan kita. Kalau secara umum mungkin secara profesionalnya profesi dokter hewan tentunya akan menjadi seorang praktisi, tapi di luar daripada itu untuk profesi dokter hewan sendiri banyak ranah-ranah. Misalnya di ranah birokrasi, bisa ke kedinasan atau bahkan karantina sekalipun. Bahkan kalau di kami sendiri ranah akademisi itu berarti terkait pengajaran. Jadi memang untuk apa saja materi yang disampaikan di POP kali ini memang benar ditujukan untuk mempersiapkan dan mematangkan dokter hewan, khususnya untuk dokter hewan yang baru-baru terutama. Ini untuk memantapkan agar kedepannya saat di dunia kerja, baik itu praktisi maupun non praktisi lainnya, itu sudah siap dengan segala hal yang akan menghadiri. Wah, terima kasih Dokter Romi, luar biasa. Siap. Kita masih ada satu sesi lagi. Nah, kebetulan itu saya yang ngisi, nanti ngobrol-ngobrol nanti di atas lagi ya. POP mau mulai sesi 3, tapi sebelumnya kita tangkap dulu Ketua Panitia Dokter Hewan Wayan Martini. Dok, gimana kesan dan pesannya terkait dengan kegiatan POP yang Dok jadi Ketua Panitianya? Ini sih kita bersyukur banget ya dapat pembicara seperti Prof Besung sama Dokter Apsari. Jadi banyak banget yang kita bisa pelajarin dari etika veteriner ini, karena secara kan kita praktek itu benar-benar diperluin banget bagaimana kita komunikasi dengan klien. Jadi kita belajar di sini. Terus terang saya baru terbuka loh tentang etika veteriner. Panitianya aja baru terbuka, luar biasa. Beneran. Dan amazing. Ini perlu diikuti oleh
kita yang dokter hewan walaupun sudah punya izin ya Ya, mantap. perlu nih karena penyegaran kembali. Wah, refreshing ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ini katanya udah dipanggil ya. Banyak berkecimpung di bidang entrepreneur sekarang. Jadi ada banyak usaha beliau yang mungkin nanti bisa dilihat di video. Jadi aktif sebagai pembina muda juga ya dok. Nih, Banyak penghargaan nih dari pembina muda pelopor bidang lingkungan, kemudian presentasi di konferensi ilmiah veteriner juga beliau aktif, dan juga juara nasional wirausaha muda bidang perdagangan dan jasa. Kemudian usaha beliau ada yang di bidang animal healthcare, ada di bidang animal wellness dan livestock juga. Even juga punya human healthcare dan juga tekad finance. Itu ada BPR Dinar Jagat sama Koperasi Triguna Arta. Jadi saya tahu kalau BPR ini juga membantu kolega-kolega dok ya, yang mau mulai usaha. karena dari semester 1 sampai tamat, dokter hewan itu sudah murni wirausaha. Itu udah ada ditanamkan selama 5-6 tahun kita kuliah di Oh. Sekarang setelah bebas dari tugas-tugas, saya mau meneruskan profesi yang sudah lama saya tinggalkan sebenarnya. Kebetulan di keluarga saya ada 5 dokter hewan. Wah, the best lah. Suami, mertua, ipar-ipar Oh iya. bersama saya. Dan saya akan mencoba mungkin membuat klinik seperti Oh iya. siapa tahu. Iya, Setunggaru bisa. Kita Ya, saya sharing sedikit ya. Market di Bali itu masih besar kok, masih luas ya, dempet-dempetan. Saya pernah dulu internship sama Dokter Baskara di Singapura. Jadi satu blok timur, selatan, barat, utara, 3-nya itu klinik hewan. Klinik yang berbeda, satu lab. Nggak ada masalah, hidup-hidup aja. Ya. So, ada lagi. Semua sisi. Waduh, habis di sisi sini nih. pengen bikin kayak pakan gitu. Pakan. Kita konsultan pakan dan bikin pakan sendiri. Oh, luar biasa. Cuman belum ada keberanian sampai sekarang buat memulai. Ah. Mungkin nanti sama dokternya mau dibahas soal gimana cara mulai entrepreneur itu, gimana caranya berani memulai, terus gimana caranya biar gak takut gagal. Oh ya, siap. Terima kasih ya. Gagal gitu. Bagaimana planning ini bisa gagal? Ini faktornya. Maka akan ketemu satu titik yang tak mungkin ini gagal gitu loh. Lakukan diagnosa. Maka pasti akan kelihatan. Oke, bisnis kanvas model itu adalah satu hal yang sangat penting kalau teman-teman ada yang mau bisnis pakan. Mau punya langsung ambil dari Korea. Kita jual di sini. Kantornya di sini, lakunya banyak di Bekasi. Nanti kenapa itu bisa terjadi, kita jadi pembuat kebijakan. Tapi kalau yang masih receh-receh kayak saya dan lain-lain, kita hanya bisa surfing di ombaknya. Harus mengikuti, sehingga kita butuh key partner yang baik. Harus dipetakan dok, siapa-siapa yang akan kita ajak berpartner. Sama dengan di ayam, siapa-siapa yang akan kita ajak berpartner. Sama dengan pengolahan, siapa-siapa yang bisa diajak berpartner. Kadang-kadang kita harus beli, kemudian jual kan. Nah kalau expired, yang rugi kita, ya kan? Bagaimana kita bisa menemukan key partner yang mereka naruh barang aja? Consignment namanya, konsinyasi. Teman-teman bagi yang baru mau mulai, closing statement dan sebagainya, mungkin saya sharing sedikit. Ada saya satu cerita, teman saya nge-share di Facebook, judulnya botol pecah dengan botol tidak pecah. 2 botol ini punya tugas yang sama, ngisi kendi di desa. Yang ngambil ke sungai, 2 botol ini jalan. Botol yang tidak pecah tentunya kendinya terpenuhi, ya kan? Botol kaca yang pecah lama sekali penuh. Lama ketika dia penuh, harusnya nyampe, sedangkan si botol ini sudah memenuhi kendi-kendi yang lain. Tapi ketika si botol pecah ini balik badan, bunga-bunga tumbuh, rumput tumbuh, tanaman tumbuh gara-gara dia. Itu loh, kadang-kadang kita ngerasa kita nggak capai target yang kita mau kan. Tapi kita lupa bahwa setiap waktu kita berbuat sesuatu dan pasti ada manfaatnya. Walaupun kita nggak notice. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak. Demikian acara POP PDHI hari ini. Semoga bisa memberi manfaat ya buat yang hadir. Untuk yang pengen dapat informasi, seminar, pendampingan, mungkin kita mau bisnis dan sebagainya, komen aja. Nanti info kita share kontaknya. Terima kasih.